Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor komoditas. Langsung saja ke saham pertama, Medco, yang ditutup di 1005 menguat 0,5%. Asing net buy. Bahkan asing ini dari Januari itu net buy terus ya. Tuh, sedikit net sell-nya. Kita nggak tahu ceritanya apa. Yang pastinya dari bulan 2 itu, Bapak Ibu perhatikan ya. Dari bulan 2 itu dia baru net sell 1, 2, 3 kali aja ya. 3 hari aja net sell. Net buy-nya ya hitung aja dari bulan 2 atau net buy-nya berapa kali ya. Menarik harusnya Medco. Kalau dilihat dari broker summary-nya, hari Jumat ada akumulasi. Kalau ditarik seminggu juga terlihat ada akumulasi walaupun masih tipis IF ya. Sebelum ke technical, Medco itu harga oil di support ya 65, 66, dan hari Jumat kemarin dia rebound lumayan 1,15%, sempat naik 2%, tapi kemudian hampir 2,5% dia naik. Tapi ada sepertinya tekanan lagi dan akhirnya tutupannya di menguat 1,15%. Dan technical Medco harusnya bangkit ya. MACD-nya masih dead cross memang ke bawah, tapi Bapak Ibu perhatikan 5 hari perdagangan itu dia sideways di atas 1000. Berarti ada indikasi. Coba lihat template weekly-nya dulu. Tuh doji volume juga besar. Dan dojinya ini bagus karena dia rebound tipis dan ya bisa dikatakan inside bar. Technical rebound minggu depan Medco. Ya siap-siap kalau Bapak Ibu mau beli ya sekarang beli. 990, 1000 itu bisa beli sampai 1005. Targetnya kemana? Targetnya 1080, 1100. Stop loss di mana ya? Tergantung Bapak Ibu pertimbangkan stop lossnya di mana. 970 kah? 960 kah? 950 ya silahkan. Yang pastinya di bawah 980 itu lemah untuk Medco. Kalau sampai tutup di bawah 980. Itu aja untuk Medco. Lanjut Elsa yang ditutup di harga 394 menguat 0,51%. Asing net buy. Elsa akumulasi. Elsa bagus. Kalau dia tembus 400 makin bagus. Supportnya masih sama 380. Harga beli sekarang boleh nggak? Bapak Ibu hitung aja risk rewardnya. Harusnya masih bisa beli itu. Cut lossnya nggak terlalu dalam kan tuh, 4,5% aja udahlah. Di bawah 5% rewardnya memang kecil 3,5%. Tapi kalau minggu depan tembus 400 harusnya bertahan. Target swing atasnya itu minimal 420. Nih 6%-an ya dari harga sekarang. Menarik lah untuk Elsa ya. MACD-nya mulai menyempit walaupun masih dead cross. Oke, banda detektor akumulasi. Jadi bagus gak bagus? Coba lihat time frame weekly-nya. Inside bar. Oke nih. Kalau panas saya sih oke. Walaupun candlenya nggak terlalu bagus. Tapi menurut saya minggu depan Elsa tetap ke atas. Itu aja untuk Elsa. Lanjut Pegas yang ditutup di harga 1510 menguat 0,3%. Asing net buy. Kalau dibuka semuanya Pegas di distribusi. Pegas sideways. Belum kemana-mana nih kalau menurut saya Pegas. Sabar dulu aja. Ini soalnya masih ada distribusi. Tapi Bapak Ibu perhatikan. Hari Jumat distribusi. Tapi yang nampung siapa? YU, ZP, BK. Ada CC. Terus ada MG. Nggak masalah. Coba tarik seminggu kemarin. Gimana? BK, AK, KZ, BB itu top buyer. Walaupun top sellernya juga ada broker-broker asing. Tapi top buyernya tuh broker asing. Aman. Pegas di 1500 aman. Minggu depan harusnya naik ke atas. Potensi besar ya. Kalau dia rebound harusnya minggu depan tuh serius rebound. Gak ada lagi cerita seperti candle-candle minggu kemarin. Habis naik tiba-tiba ekor panjang dari atas. Pokoknya kalau dia rebound Senin, Selasa, minggu depan udah memang rebound dia. Ijo candlenya, nggak ada lagi doji, apalagi ekor panjang tiba-tiba merah seperti ini untuk Pegas. Kembali lagi tapi disclaimer, analisa kembali support yang harus dijaga 1480 untuk Pegas. Lanjut PGEO yang ditutup di gap 840 terkoreksi 2,89%. Asing net sell. Kalau dibuka resminya PGEO di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. PGEO masih ada distribusi, MACD-nya mengarah ke bawah. Tapi kalau dilihat time frame weekly-nya, koreksi minggu lalu volumenya mengecil. MACD time frame weekly-nya menyempit. Minggu depan harusnya technical rebound. Kita lihat ya, ada potensi technical rebound minggu depan. Mudah-mudahan kalau dia rebound minggu depan harusnya serius rebound. Support yang harus dijaga support minor 820 untuk PGO.
Itu aja. Lanjut, MDKA yang ditutup di harga 1.530 menguat 3,72%. Asing net sell. Kalau dibongkar semuanya, MDKA sama aja antara akumulasi dan distribusi. MDKA rebound. Kalau panas saya lanjut ke atas. Targetnya, kalau MDKA sih saya targetkan mudah-mudahan ya, market mendukung 1.800. Supportnya harus dijaga 1.400. Support harus dijaga 1.400. Targetnya kemana? Targetnya minimal ya 1.600 1.650 itu minimalnya. MA20 nya ini ditembus dan ada resisten kuat yang ditujunya kemungkinan besar di Maret ini sampai awal April 1.800. Mudah-mudahan bisa ya MDKA. Itu. Lanjut, MBMA yang ditutup di harga 310 menguat 1,3%. Asing net sell. Kalau dibongkar semuanya, MBMA di distribusi. MBMA cukup bagus. Yang penting kuncinya MBMA sama masih 290, jangan jebol. Kalau jebol selesai. Potensi gimana minggu depan? Koreksi dikit tapi tetap bertahan. Kemungkinan besar minggu depan ya mungkin ini koreksi dikit aja. Senin Selasa mungkin, habis itu Rabu. Ya maksimal Rabu dah hijau. Bapak Ibu perhatikan, memang terlihat distribusi besar, tapi Bapak Ibu perhatikan juga dari tanggal 3 Maret sampai 7 Maret itu yang akum siapa? Yang beli siapa? Ada BK 23 miliar, AK 16 miliar, YU 15 miliar, JP 7 miliar. Setelah itu ada broker-broker retail. Dan kebanyakan yang jual tuh broker retail. Ada NI. Memang ada RX. Tapi habis itu CCD, ROD. Oke lah. Harusnya oke nih. MBMA minggu depan kita perhatikan. Itu aja untuk MBMA. Lanjut. BRPT yang ditutup di harga 820 menguat 0,61%. Asing net sell. Kali bongkar semuanya BRPT. Akumulasi. BRPT ke atas. Ya. Pandangan saya ke atas. Kecil kemungkinan kalau jebol. Masih bisa beli, Supportnya berapa? 790. Resistennya berapa? 880. Arah atau minimal 860, 880. Minggu depan cenderung kemana? Ke atas. MACD-nya sudah golden cross arah atas dan ada bullish divergence. Sahamnya turun, MACD-nya naik. Kalau dilihat time frame weekly-nya bagus, candlenya inside bar walaupun nggak menutup penuh, tapi oke lah. Ya, terlihat juga ada netral dan small akumulasi. Ke atas, rebound BRPT minggu depan. Itu aja untuk BRPT. Lanjut, brand yang ditutup di harga 6.475 menguat 2,37%. Asing net buy. Kalau dibongkar semuanya, brand diakumulasi. Brand bagus ya. Brand juga kemarin di grup Burnet Trader udah saya rekomendasikan. Beli dari 6.300 sampai 6.200 itu dapat. Dan TP satunya di 6.800. Itu kemarin juga kesentuh. Ya lumayan. Dari 6.300 beli. Ya saya bilang nawar aja dulu. 6.300 dan kemarin sempat ke 6.800. Dapat 8%. Siapa ngasih? Ya dalam sehari. Kalau ada pertanyaan atau keluhan. Kok masuk grup Burnet Trader External Community Stockbit itu fee-nya naik? Iya betul, fee-nya naik. Itu ketentuan dari Stockbit, bukan saya yang naikkan. Ya ketentuan dari Stockbit. Semua komunitas external community itu semua fee-nya naik ya. Ya tergantung Bapak Ibu suka yang mana, pilih aja. Dan itu nggak permanen ya. Bapak Ibu bisa join, kalau memang nggak cocok bisa keluar. Nanti fee-nya kembali normal ya. Bisa pindah ke komunitas yang lain. Kalau ingin bergabung di komunitas YouTube Burnet Trader Stockbit, itu masukkan kode R-nya besar R41778 dengan syarat ada minimal saldo 10 juta dalam bentuk cash di RDN ataupun dalam bentuk saham. Dan setelah join harus ada transaksi, yaitu syarat ketentuan berlaku. Ya akan tetap di grup, tapi kalaupun memang nggak cocok dengan analisa Burnet Trader, dengan strategi dan pilihan-pilihan saham Burnet Trader, bisa keluar dan fee-nya kembali normal. Ya, tergantung Bapak Ibu, silahkan. Dan ya fee-nya naik 0,175 untuk beli dan jualnya 0,275. Masih di bawah fee sekuritas yang lain juga. Ya, dan nggak masalah ya, di bawah 0,5%. Kalau seperti Brand kemarin dapat rekomendasi, Bapak Ibu TP nggak usah lah harus puncak-puncak. Kalau dikasih TP 5%, 6%, potong fee 0,5% dan mungkin pajak 10.000, kira-kira Bapak Ibu minat? Apalah itu 0,5, yang penting kita profitnya kan. Nggak usah 6%, 3% atau 2%, dapat 1,5%, cukup nggak sehari? Cukup.
Ya, yaitu Bapak Ibu kalau mau coba dulu. Kalau cocok dengan strategi Burnet Trader bisa lanjut, bisa bergabung. Kalau nggak cocok ya keluar. Ya, nggak ada permanen, nggak ada keharusan. Silakan kembali ke masing-masing. Kalau Bapak Ibu punya sekuritas lain bisa pindah ke Stockbit atau join di grup Swing Trader Burnet Trader dengan berbayar. Link trade di deskripsi. Itu ya. Jadi brand kemana arahnya tetap pandangan saya minggu depan. Karena Bapak Ibu lihat ada akumulasi dari JP, MG, DX. DX ini terafiliasi sama Pak Prayogo ya. Sudah ada rilis keterbukaan informasi di IDX itu beli 7,4 miliar minggu lalu. Ya itu oke lah ya. Dan rata-rata harganya di 6.000-an, 6.500. Dan minggu depan kemana arahnya? Pandangan saya 7.000-7.200 akan uji resisten. Lebih cenderung ke atas, MACD-nya sudah bagus mengarah ke atas. Coba lihat time frame weekly. Weekly-nya candle-nya is sidebar. Memang nggak bagus, tapi coba lihat daily-nya. Daily-nya bagus, sideways-nya bagus. Walaupun ekor panjang, tapi dia tutupan di atas MA20 untuk brand. Brand masih bisa beli nggak? Tergantung Bapak Ibu. Ya, supportnya agak jauh nih, 6.000. Silakan. Kalau tertarik, risk reward coba hitung seperti ini. 8% cut loss-nya lumayan dalam ya. Ya Bapak Ibu kan belinya harga atas. Target profit 11%. Ideal. Kalau Bapak Ibu berminat seperti ini juga ya boleh. Yang penting tuh kita fokus ke profitnya. Kalau memang cenderung ke atas sarannya ya daripada nawar nggak dikasih kan. Seperti itu. Untuk brand lanjut. Antam yang ditutup di 1630 menguat 0,3%. Asing net buy. Kalau bukan responnya Antam akumulasi. Antam big akumulasi bagus. Cuman harga belinya yang kurang bagus ya. Supportnya agak jauh tuh 1550. Tapi kalau pandangan saya Antam terkonfirmasi breakout atau terkonfirmasi membentuk swing low. Kenapa? Karena Bapak Ibu perhatikan MA20-nya itu sudut kemiringannya 45 derajat. Cukup kuat untuk menahan harga Antam. Harusnya ini serius bangkit. Time frame weekly-nya juga bagus. Bapak Ibu perhatikan volume 5 minggu itu besar. Jadi potensi arah 1700-an minggu depan ke atas Antam. Itu aja untuk Antam. Lanjut Inco yang naik sudah cukup tinggi 9,15% ke harga 3.100 asing net buy. Kalau bukan responnya Inco akumulasi. Langsung saja kata dikalinya Inco berhasil tembus 3.000. Aman nggak? Mudah-mudahan aman. Kenapa? Karena volumenya meningkat cukup signifikan. Padahal 2 hari lalu itu sentimen Inco itu laba anjlok 70%. Tapi tiba-tiba rebound. Ya itulah market ya. Kita nggak tahu. Kadang laba bagus naik sedikit, esokannya kena profit taking. Ini laba turun malah rebound kencang. Dan dia breakout 3.000. Aman nggak? Mudah-mudahan aman ya. Karena baru satu candle belum bisa memastikan. Tapi kalau dilihat dari volume meningkat harusnya minggu depan lanjut. Minimal 3.200-3.250 arah. Inco. Menarik untuk Inco diperhatikan juga. Lanjut. Tins yang ditutup menguat 5,18% ke harga 1015 asing net buy. Kalau di broker resminya Tins diakumulasi. Tins bagus, dia tembus 950 ya. Yang kemarin saya bilang agak ragu belinya doji ya, tapi ternyata ditarik. Nah ya seperti ini nih kita nggak ada yang tahu ya. Kalau saya tahu pun saya beli, barnya gitu ya. Tapi saya lebih memikirkan karena saya nggak tahu masa depan, nggak tahu besok seperti apa. Saya lebih memikirkan resikonya dulu. Resikonya siap nggak? Ternyata saya nggak siap dengan kondisi Tins di harga hari Kamis. Saya nggak siap dengan resiko, jadi saya nggak beli. Dan ternyata dia naik ya udahlah. Emang nggak bisa kita sempurna harus tepat bisa naik langsung. Tapi saya ada pilihan lain. Saya beli brand kemarin, walaupun nggak sekencang cuan. Padahal di grup scalping saya sudah bilang brand cuan tuh menarik. Tapi saya memilih brand lumayan juga dikasih 7%. Tapi habis itu turun. Ya sisa 2,5% ya nggak masalah. Besok bisa rebound lagi. Nah itu ya. Jadi kita nggak bisa Bapak Ibu selalu lihat top gainer, top yang naik tinggi. Aduh tahu gitu saya beli INKP. Aduh tahu gitu saya beli cuan. Aduh tahu gitu kok cuannya yang naik tinggi ya. Brandnya lambat ya. Nggak bisa juga kita selalu tepat. Tapi yang pastinya kita bisa tahu apa yang kita beli. Kita tahu resikonya. Plannya seperti apa. Kita fokus ke pertumbuhan portfolio dan tahu yang kita beli walaupun memang mungkin naiknya nggak setinggi saham-saham lain, tapi kita tuh pencet beli itu tahu apa yang menjadi alasannya. Atau Bapak Ibu yang join di grup rekomendasi atau saham-saham pilihan tahu apa alasannya, trading plannya seperti apa. Nah itu ya. Jadi seperti itu untuk Tins bisa lanjut nggak? Kalau dilihat volume dan MACD mengarah ke atas mestinya lanjut.
time frame weekly-nya bagus, candlenya bagus, bullish angle pink dan ada akumulasi. Targetnya kemana nih kalau lanjut? EMA 200-nya 1065. Ya, kita lihat area itu dulu aja. Untuk TINS itu lanjut AKRA yang ditutup di harga 1305 menguat 1,95%. Asing net sell. Kalau bukan semuanya AKRA diakumulasi. AKRA bagus. Target AKRA 1400. Ada big akumulasi juga kan. MACD-nya sudah melewati perbatasan garis nol. Golden cross walaupun sudut kemiringannya nggak nyampe 45 derajat, nggak masalah. Time frame weekly-nya juga bagus walaupun volume nggak terlalu signifikan, lebih rendah dari volume sebelumnya, bahkan setengah volume saat dia membentuk candle doji. Nggak masalah juga. MACD-nya golden cross ya. Aman di time frame weekly-nya. Daily-nya kita pakai support berapa nih? Kita hapus gambar ulang aja ya. Supportnya tetap kita pakai, kalau saya ya tetap 1200. Mau ada neckline di 1250 nggak peduli. Saya tetap pakai bawah ya, tergantung Bapak Ibu lah. Mana nyaman, mana sukanya. Tapi ini bisa jadi support kuatnya. 1200 tetap pakai. Itu aja dulu untuk AKRA. Lanjut ESA yang ditutup di harga 670 menguat 2,29%. Asing net buy. Kalau di broker resminya ESA akumulasi. ESA, waduh, nanggung ya. ESA wait and see dulu lah, skip. Tapi kalau Bapak Ibu berharap seperti TINS tadi, ya pola chartnya ini kan sama seperti TINS. Nah, ini TINS sideways seperti ini kan. ESA juga tuh sideways. Ya silahkan lah. Kalau Bapak Ibu berani break 680 beli, target 750 silahkan. Ya kita lihat aja minggu depan. ESA, coba lihat MACD-nya dead cross masih ke bawah. Weekly-nya masih ke bawah, belum menarik. Walaupun ada bisa dikatakan 3 black row. Kalau pandangan saya ISG rebound minggu depan rebound. ELSA tetap rebound. Ya, ELSA. Saham terakhir NCKL yang ditutup di harga 715 menguat 6,71%. Asing net sell. Kalau bukan resminya NCKL akumulasi. NCKL, waduh, mantap NCKL ya. Dibawa turun dulu ke sampai 580, rebound lagi, profit lagi. Ya. Aman nggak? Harusnya aman. Walaupun ada distribusi. Sekarang pakai supportnya tetap ya. Kalau sampai false break sih keterlaluan ya. Kalau sampai false break sekali lagi keterlaluan. Berapa tuh support yang harus dijaga? 680, 675. Jadi ada koreksi-koreksi dikit. Sikat. Target kenaikan nggak usah jauh-jauh dulu. Hitung dari support ke resistennya ini aja dulu yang terdekat. Nih. 77 berapa? Tas kebetulan di situ ada resisten kuat. 780, 760. Lumayan nggak? Lumayan. Kalau ke situ 10%an, 8 sampai 10%. Koreksi dikit, sikat. Support yang harus dijaga 675. Tinggal hitung Bapak Ibu kalau mau beli harga sekarang, saya nggak mau nawar-nawar deh. Siap cut loss di bawah 6 berapa tadi? 675 berarti di 660 atau 665. Ya siap cut loss 6% dengan reward 7%. Silahkan. Nggak ada salah. Salah nggak yang seperti ini? Nggak salah. Nawar bawah boleh nggak? Boleh. Kembali ke masing-masing menyesuaikan psikologis. Kesukaannya, kenyamanannya dalam bertrading saham. Itu ya untuk NCKL. MACD-nya sudut kemiringannya 45 derajat ke arah atas, bagus, tajam. Weekly-nya juga bagus, candlenya menutup penuh, volume juga lumayan besar. Harusnya ini valid breakout, aman dan siap ke atas lanjutan. Kalaupun ada koreksi minggu depan, koreksi dikit, tetap arahnya Maret 750, 760, 780 terdekatnya. Kembali lagi ini disclaimer di analisa kembali. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Bonnet Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Bonnet Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Bonnet Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.